Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, taufik, hidayah dan inayahnya kita semua malam yang sangat mulia ini kembali dikumpulkan di majlis yang insyaallah keberkahan dan curahan rahmat Allah turunkan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan tidaklah kita beranjak dari majlis ini melainkan dosa-dosa kita juga diampunkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lanjutan kajian kita yang telah lalu. Selesai kita bahas syarat-syarat sahnya sholat. Ya, kemudian lanjutannya masalah hadas kemudian aurat. Al-ahdatsu isnani. Ada di kitab bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Al-ahdatsu adapun hadas. Hadas itu isnani ada dua macam. Jadi hadas itu ada dua macam. Bal asgharu wa akbar. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Hadas kecil itu fal asgharu ma aujabal wudu'a. Dikatakan hadas kecil itu ialah sesuatu yang mewajibkan wudu. Maka bila ada sesuatu yang mewajibkan wudu, maka disebut dengan hadas kecil. Wal akbaru ma aujabal ghusla. Dan hadas besar itu ialah sesuatu yang mewajibkan mandi. Kemarin sudah kita bahas ya, hal-hal yang bisa menyebabkan kita itu wudunya batal. Ada 4 macam. Kemudian perkara-perkara yang menyebabkan kita wajib mandi itu ada 6 macam. Adapun perkara yang mewajibkan atau membatalkan wudu kita yang 4 macam kita ulang secara ringkas saja. Yang pertama, ketika keluar sesuatu dari salah satu 2 kemaluan. Dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Mu'tadan atau ghaira mu'tadin, yang biasa atau yang tidak biasa. Jadi bila ada sesuatu yang keluar dari kemaluan depan atau belakang yang biasa keluar, misalkan air kencing, atau yang tidak biasa, darah, batu, pasir dan sebagainya, ya, maka wudunya batal. Begitu juga dengan kemaluan belakang. Bila ada sesuatu yang keluar yang biasa kotoran, yang tidak biasa, misalkan batu, biji semangka, biji kopi, cacing, yang makan obat cacing setengah dosisnya, cacing tidak mati hidup keluar, wudu batal. Biasa atau tidak biasa, rihun au ghairuhu, bentuknya angin atau selain angin. Bahkan di dalam kitab Bushrul Karim karangan Syekh Sa'id Ba'syain, beliau sebutkan kalau seandainya, mohon maaf, kemaluan depan itu keluar angin seandainya, maka wudunya batal. Karena dianggap keluar sesuatu juga. Cuman kan kadang-kadang ya bunyinya kalau kentut dari depan. Ya. Nah, jadi kalau seandainya terjadi hal demikian, wudunya batal. Itu yang pertama. Yang kedua yang menyebabkan wudu kita batal itu ialah zawalul aqli. Binaumin, hilangnya akal sebab tidur, satu. Atau dengan sebab yang lain, gila, mabuk, pingsan dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang hilang akalnya dengan sebab tidur atau selain tidur, ya secara kesimpulannya akal hilang, maka wudunya batal. Kecuali hilang akal, wudu tidak batal bagi orang yang tidurnya itu dalam posisi duduk.
Itu pun bersyarat. Yang pertama, syarat duduknya itu ya menetap, tidak berpindah-pindah. Jadi kalau tidur di satu tempat, bangun di tempat yang sama. Kemudian yang kedua, mu'tadilul khilqah. Orang yang tidur duduk tidak batal wudu, orangnya tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Kalau terlalu gemuk, maka ada kemungkinan celah angin keluar, mohon maaf, dari kemaluan belakangnya. Yang ketiga, tidurnya itu menetap, posisinya tidak terangkat pantatnya. Kalau seandainya dia bangun sudah dalam posisi begini, maka wudunya batal. Ya, kecuali kalau pas jatuhnya itu dia udah bangun sebenarnya, cuma udah terlanjur, maka tidak masalah. Yang membatalkan itu ialah adanya kemungkinan angin keluar lewat kemaluan belakang. Jadi kenapa kalau orang tidur itu wudunya batal? Sebab ada kemungkinan angin keluar dari kemaluan belakangnya. Alasannya kok bisa? Sebab al-ainani wika usahi. Kalau kita ibaratkan contoh, mohon maaf, kemaluan belakang. Dia kontak dengan mata. Kalau mata terbuka, kemaluan belakang nutup. Kita bisa fungsikan. Ya, sambil dirasakannya masing-masing. Ya, bisa ditutup. Asal kitanya melek, mata terbuka, meminjalak, ada guring. Tapi kalau mata nutup, bukan sekedar nutup tapi tidur, ini kemaluan belakang dia tidak ada lagi yang menahan, kada bisa difungsikan lagi. Jadi bila mana sesuatu ada celah, maka keluarlah angin, karena itu buka. Jadi dikatakan al-ainani, dua mata kita ini pengikat kemaluan belakang. Bila mata tertutup, ikatan lepas. Bila mata terbuka, maka seolah terikat. Makanya adanya kemungkinan angin keluar dengan sebab tidur. Kenapa tidur yang duduk menetap tidak dihukumkan batal? Mohon maaf, sebab lubang kemaluannya yang diduduki, yang ditempatkan atau didudukkannya ke tempat duduk itu tertutup. Nah, tertutup. Jadi tidak ada celah angin. Dengan sebab itu, bila orang terlalu gemuk, walaupun tidur duduk tetap batal. Kenapa? Terganjal. Bokongnya itu, jadi mohon maaf, lubang kemaluan tadi tidak langsung nempel di lantai. Terganjal bokongnya. Otomatis dengan sebab itu ada celah angin keluar. Begitu juga kalau orang yang terlalu kurus. Walaupun tidurnya tidak bergerak, duduk macam itu, hukum wudunya juga batal. Apa alasannya? Sebab sama, lubang kemaluan belakangnya tidak langsung nempel di lantai. Terganjal tulang. Maka duduk di lantai papan, ya, bunyi tulang pantat. Ya. Nah, jadi yang tidak batal itu orangnya mu'tadilul khilqah, sedang. Tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Ideal lah orangnya. Ya, jadi sebab lubang kemaluannya itu langsung nempel. Jadi tidak ada celah angin untuk keluar. Nah, itu syarat kalau tidur tidak membatalkan. Walaupun wa ini taba, kata ulama, walaupun pakai habwah. Habwah ini biasa dipakai orang untuk orang Arab, ya, untuk kayak sandaran, tapi dari sorban, namanya habwah. Pakai itu disebutnya ihtiba. Jam sorban boleh? Jam sorban. Ihtaba itu dulu pernah lah saya contohkan pakai habwah. Ini kata bapak ini buka lah. Makanya orang Arab tuh bilanya dudukan, ini jadikan wadah sandaran. Kalaunya sudah jalan, kalau ndak begini ke sini. Kalau dia mantu. Jadi kalaunya duduk, nah kalau duduk diikat macam ini. Ini fungsinya agen sandaran. Jadi lebih tahan lama kita duduknya. Sini nanti dilebarkan belakangnya. Di sini buka sedikit.
Ini duduk pesantren ini apa? Ini namanya habwah. Bendanya ini habwah. Bisa dari sorban, ada jual khusus. Biasanya ada para habaib-habaib tuh ya, yang langsung belingkar macam kayak sorban, itu namanya habwah. Jadi kalau misalkan ada orang tidur atau kayak ini lagi khutbah Jumat, makanya gini, guring. Pakai habwah tidak batal wudunya. Ya, atau bersandar. Sandar ke tembok. Ya, Haji Fitra misalkan. Wudu tuh, tidur tapi bersandar. Seandainya la uzilal masnad la saqat. Kalau seandainya sandarannya itu dibuang, kebalik ke belakang, berarti kan betul-betul menimpakan badan, bukan sekedar nyentuhkan saja, maka tidak masalah ya. Nah, jadi pakai habwah juga tidak membatalkan. Cuman kalau untuk sholat Jumat seandainya bikin ngantuk, makruh. Misalkan kalau kita pakai ini, sebab pakai ini nanti timbul ngantuk ya, maka hukumnya makruh pakai habwah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu. Jadi yang pertama tadi keluar sesuatu dari dua jalan, baik depan atau belakang, yang biasa atau tidak biasa, angin ataupun selain angin. Yang kedua, hilang akal sebab tidur atau selain tidur, pingsan dan sebagainya. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Bersentuhan kulit sama kulit. Makanya kalau kulit lawannya bukan kulit, tidak batal. Syarat batal bersentuhan itu satu, bil basyar. Kulit ketemu kulit. Kalau kulit ketemu kuku, kulit ketemu gigi, kulit ketemu rambut, tidak batal. Bapak membangunkan istri, istrinya tidur tengah-tengah, catok giginya, bangunkan subuh, bangun sembahyang subuh, atau tarik angkat gitu, ya, kada batal. Atau kukunya, nah, pegang aja kukunya, kada batal. Atau rambutnya, ya, kada batal. Tapi kalau kulit sama kulit, nah ini syarat yang pertama mencukupi. Kemudian rajulin wa imra'atin, beda jenis, ikhtilaful jinsain. Yang membatalkan itu kalau laki sama perempuan. Kalau laki sama laki, walaupun bersentuhan, walaupun bersyahwat, wudu tidak batal. Jadi harus beda jenis. Jadi selain sesama kulit, juga bersentuhannya laki dan perempuan. Kemudian syarat yang ketiga yang bisa membatalkan karena bersentuhan itu kabiraini. Dua-duanya udah besar. Satu besar, yang laki besar, tapi yang pihak perempuannya masih kecil. Atau sebaliknya, pihak perempuannya besar, yang laki-lakinya masih kecil. Ukuran besar itu bukan baligh. Ukuran besar bukan tamyiz juga. Ukuran anak yang sehat, normal, tidak, mentalnya itu tidak rusak. Ukuran standar anak yang berumur segitu sudah punya syahwat. Jadi di bawah usia baligh, anak sekarang itu sekitar 8-9 tahun itu sudah bersyahwat. Kita hanya bisa melihat ciri anak itu bersyahwat. Satu, kalau untuk laki-laki intisyarul dzakar. Apa terjemahannya intisyarul dzakar? Ngaceng. Nah, paham lo kembali? Jangan pakai bahasa Banjar. Dah. Kalau perempuan mailul qalbi. Jadi kalau ini misalkan ada laki-laki nih suka melihat lawan jenisnya, ada perubahan dari segi fisik tertentu, nah itu berarti dia udah bersyahwat tuh. Walaupun tidak setiap melihat lawan jenisnya berubah, yang fisik yang tertentu tadi. Walaupun tidak semua lihat lawan jenisnya itu berubah, tapi ada masa-masa tertentu mungkin dia suka, ya, maka ada perubahan di situ. Maka berarti anak tersebut sudah dihukumkan bersyahwat. Kalau untuk perempuan, kategori anak perempuan yang sudah bersyahwat itu ketika dia melihat lawan jenis suka dak dikduk dak, salah tingkah, suka tengok jendela, spion mobil, spion Honda orang terpuas macam itu, yang bisa ngaca, ada PD-nya. Jadi ada kecenderungan hati melihat lawan jenis yang dia suka, rasanya lain. Ya, kalau yang umur 6 tahun, umur 5 tahun itu belum tahu tuh. Tapi kalau sudah 8, 9, nah udah mulai tuh.
Bila ada sudah kecenderungan hati melihat lawan jenis, bil khusus yang ketika dia lihat itu dia suka, ada perubahan dalam dirinya, ya, kecenderungan hati berarti dia sudah bersyahwat. Nah, sesama anak laki dan anak perempuan yang sudah sama-sama bersyahwat ini bila tersentuh walaupun ketika nyentuh tidak bersyahwat, wudu batal. Atau udah dewasa nyentuh anak tapi sudah bersyahwat, anaknya itu sudah bersyahwat lawan jenisnya, maka hukum wudunya batal. Jadi selain kulit sama kulit, kemudian beda jenis, sudah sama-sama bersyahwat. Kalau sudah tua sama tua tetap batal. Tua sama tua udah batal. Yang kemungkinan tidak batal itu sesama masih kecil atau satunya sudah besar, satunya kecil. Ya, maka itu tidak membatalkan. Yang keempat, syarat membatalkan ketika bersentuhan itu ajnabiyain. Laki dan perempuannya bukan mahram. Beda kalau ada kata-kata muhrim sama mahram. Kalau muhrim orang lagi ihram haji atau umrah, tapi kalau mahram orang yang haram untuk dinikahi. Keharaman yang dimaksud haram dinikahi ini untuk selama-lamanya, disebut dengan mahram alat ta'bid. Seumur hidup kita tidak boleh nikah sama dia. Itu yang tidak membatalkan. Lain kalau hanya di waktu tertentu tidak boleh menikahi. Contoh, kita nih bapak sekalian, lelakian, bini kita punya adik, itu mahram, adiknya bini kita tuh mahram, tapi pada waktu istri kita statusnya masih istri. Kalau sudah tidak istri lagi karena cerai kah atau meninggalkah, ipar boleh kita nikahi. Tapi pada waktu kakaknya masih jadi istrinya ini si laki-laki, si adik iparnya tuh tadi, mahramnya tidak boleh dia nikahi. Karena mahramnya hanya sementara, maka wudhu tetap batal. Jadi dianggapnya sama kayak orang lain, tidak boleh duduk berduaan bercerita walaupun terlalu akrab, saking akrabnya sudah kayak adik beradik, cuman sama ipar. Maka itu diharamkan untuk berkhalwah. Khalwah itu duduk berduaan, kada ada orang lain, walaupun yang dibicarakan hal-hal yang baik-baik saja. Ya, nah, jadi antara laki dan perempuan bukan mahram yang membatalkan. Kalau mahram tidak apa-apa. Mahram itu 7 dari nasab, 7 karena sebab persusuan, 4 karena sebab pernikahan. 7 dari nasab ibu kandung, yang kedua saudara kita, saudara kandung, saudara sebapak, saudara semama. Ya, itu mahram kita. Saudari, maaf, saudari. Kemudian yang ketiga anak kandung. Anak kandung ini ya yang dilahirkan oleh istri kita, anak kandung namanya. Kalau masalah nanti anak tiri yang dimaksud bawaan istri itu bersyarat. Ini dari segi nasab dulu, anak kandung. Kalau anak adopsi, apa orang kita nyambat? Anak pintaan lah. Itu tidak ada hubungan mahram. Ya, kecuali kalau mau jadi mahram disusui. Kalau enggak bukan mahram. Jadi kalau anak pintaan, nah ini yang bermasalah. Jadi kalau misalkan mau ngadopsi anak, mau amannya cari ponakan sendiri. Cuman jarang ada. Ya, yang keponakan sendiri. Kadang-kadang kan orang ya mau nyerahkan anaknya sama orang tuanya kita tidak kenal sebelumnya. Nah, ini anaknya bukan mahram kita. Seandainya yang ngangkat anak, yang ngadopsi itu laki-laki, anaknya perempuan. Nanti ketika dia udah balik, udah boleh lagi sentuhan. Ya, tidak boleh lagi karena itu bukan mahramnya. Jadi anak. Kemudian yang keempat bibi dari sebelah bapak. Jadi abah kita punya kakak perempuan atau punya adik perempuan, itu mahram. Kemudian bibi dari sebelah ibu, mama kita punya kakak perempuan atau punya adik perempuan, itu mahram kita. Kemudian yang keenam bintul akh, saudara kita yang laki punya anak perempuan, berarti ponakan kita dari abang kita atau dari adik laki-laki kita. Kemudian bintul ukhti, saudari perempuan kita punya anak perempuan, ponakan juga. Kalau yang tadi ponakan dari saudara laki-laki, sekarang keponakan dari saudari perempuan. Nah, 7 ini dari segi nasab. Ada lagi 7 dari sebab persusuan. Sama, ibu sesusuan, saudari sesusuan, anak sesusuan, bibi dari sebelah bapak sesusuan, bibi dari sebelah ibu sesusuan,
keponakan dari saudara laki-laki sesusuan, keponakan dari saudari perempuan sesusuan. 4 lagi dari sebab pernikahan. Ini kalau kita nikah bertambah mahram kita. Pertama, ya, karena sebab pernikahan zaujatul ab. Zaujatul ab ini istrinya bapak. Berarti bapaknya nikah lagi, bukan istrinya bapak itu mama kita, bukan. Kalau mama kita disebutnya om. Ini zaujatul ab ini abahnya nikah dengan perempuan lain. Nah, itu yang dinikahi oleh abahnya itu maknya. Ya, itu sudah jadi mahram. Mohon maaf walaupun belum digauli oleh abahnya. Istri mudanya abah. Ya, itu mahram kita. Kemudian zaujatul ibni. Kita punya anak laki-laki kita nikah, kita sebut istrinya si anak tadi dengan menantu perempuan. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau punya menantu perempuan itu mahram. Apapun yang terjadi nanti ke depannya, mau meninggalkah suaminya atau mereka berceraikah, itu menantu perempuan selama-lamanya tetap mahram, wudu tidak batal dan haram untuk dinikahi. Itu menantu. Nah, tapi kebanyakan yang terjadi kan kalau udah cerai sudah kademin Tuhan lagi aja. Jadi sebenarnya kalau mertua itu tidak ada mantan. Tidak ada mantan, ya. Yang ada mantan tuh ya istri atau mantan suami, itu ada mantan. Tapi kalau mertua tidak ada mantan. Selama-lamanya tetap orang tua kita. Yang ketiga, ummuz zaujah, ibunya istri kita. Ibu istri kita, mamanya bini kita, itu mahram kita. Selama-lamanya apapun yang terjadi itu tetap mertua kita, orang tua kita, wudu tidak batal dan haram untuk dinikahi. Ya, yang terakhir baru bersyarat bintu zaujah. Bintu zaujah ini ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Kebetulan perempuan ini sebelum nikah dengan si laki-laki ini memang sudah punya anak. Ya, jadi anak bawaan. Sebelum dia menikah dengan si laki-laki ini, perempuan, kita anggaplah ya, perempuannya janda punya anak. Ya, kemudian datang laki-laki menikahi si perempuan nih. Maka anaknya si perempuan yang janda ini jadi mahram si laki-laki ini, tapi bersyarat. Apa syaratnya? Kalau si laki-laki ini sudah menggauli mamanya, istrinya nih, sudah suami istri. Kalau sudah bergaul, berhubungan badan, maka anak si perempuan yang janda tadi jadi mahramnya. Jadi wudu tidak batal lagi, kemudian tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Adapun sesama anak, si janda menikah dengan duda. Yang janda bawa anak laki, yang duda bawa anak bebini. Jadi si janda sama duda nikah, anaknya rupanya berjodoh juga, bandekan juga. Jadi sekali lamaran, sekali beracara, 2 pelaminannya. Baik, abah mama sama anak boleh tak apa, karena mereka tidak ada hubungan mahram. Laki sama abahnya sama mama yang si laki-laki tadi, anak sama anak. Ya, itu tidak ada masalah karena itu bukan mahram. Ya, walaupun mereka nikah, ya abah sama mama sama abahnya menikahan, anak sama anak bukan mahram tuh. Karena mereka tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab dan seterusnya. Nah, inilah perkara yang bisa membatalkan wudu. Jadi kalau bersentuhan, syarat yang keempat itu bukan mahram. Kalau mahram, ya wudu tidak batal kecuali menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal. Kalau menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal atau kita kenal dengan mazhab Imam Hambali, bila nyentuh perempuan walaupun adik sendiri batal. Walaupun adik sendiri, asal perempuan aja, mau mahram kah, mau bukan kah, batal. Ya. Kemudian kalau mazhab Imam Abu Hanifah, mungkin ada jemaah yang mau berangkat haji tahun ini, ya, atau ada yang mau umroh. Biasanya kalau kita berangkat haji atau umroh itu ditawari pindah mazhab, sebab ada sesuatu yang agak susah kita jaga bersentuhan itu, terutama pada saat tawaf. Apalagi kalau musim haji kan rame, ya. Sama ketika umroh itu kan ada batas antara laki dan perempuan, tidak pakai sekat, gabung semua, ya.
Kadang kita terdempet tidak sengaja, memang tidak ada niat untuk menyentuh, tapi tersentuh. Mazhab kita Imam Syafi'i bilang batal wudunya. Kalau misalkan tersentuh lawan jenis, wudu batal. Nah, sedangkan dengan batalnya wudu, tawaf tidak bisa diteruskan. Ketika kita teruskan tawaf, syarat tawaf itu sama seperti syarat sahnya sholat, harus dalam keadaan suci. Kalau tawafnya batal, ulang lagi. Memang sebagian ulama bilang kada perlu diulang dari awal, misalkan batal di putaran ketiga, lanjut aja putaran keempat wudu. Cuman kan agak repot, wudunya bukan kayak di masjid yang di kita, nyaman halus masjidnya. Kalau Masjidil Haram keluar dulu, biar bisa wudu. Nah jadi banyak mereka yang pindah mazhab, diantaranya mazhab Imam Abu Hanifah. Ini paling aman. Kalau dia mengikut atau bertaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah, maka di dalam mazhab Imam Abu Hanifah bersentuhan laki dan perempuan yang bukan mahram tidak membatalkan wudu walaupun bersyahwat. Wudu kada batal. Ya, apalagi hanya sekedar tersentuh, tak sengaja, tidak masalah. Sengaja aja megang tangan istrinya, misalkan memang dituntun istrinya di bawah. Oh, putar 7 kali keliling, tidak masalah. Ya, karena yang membatalkan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu kalau berhubungan badan berbatal. Kalau sudah nyentuh, pegang, bersyahwat atau tidak, wudu tidak batal. Cuman wudunya agak sedikit beda. Apa bedanya? Satu, ngusap kepala wajib 1/4. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i satu helai rambut saja di atas kepala sah. Biar air sedikit colek sini atasnya sah. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah 1/4. 1/4 itu kalau misalkan kita bagi 4 nih kepala, nah 1/4-nya kita basuh. Itu minimal. Kalau tidak begitu tidak sah. Ya. Kemudian mazhab Imam Malik. Kalau mazhab Imam Malik, kalau sekedar nyentuh tidak batal, asal jangan bersyahwat. Kalau bersyahwat batal. Ini nyentuh orang lain atau istri sendiri misalkan. Kalau mazhab Imam Syafi'i kan batal walaupun istri sendiri. Kalau mazhab Imam Malik tidak batal, tapi syaratnya tidak boleh bersyahwat. Dan wudunya juga beda. Caranya bagaimana? Wajib mengusap sebijian kepala. Seluruh kepala ini harus diusap. Kemudian ketika wudu wajib digosok. Kalau mazhab Imam Syafi'i kan penting ngalir air cukup. Kalau mazhab Imam Malik gosok. Anggota badannya digosok. Kemudian wajib mualah. Mualah itu tidak boleh basuhan wajah kering baru lanjut ke tangan. Tak sah wudunya kalau menurut beliau. Jadi sebelum basahnya wajah kita kering, langsung lanjutkan ke tangan. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i itu sunnah. Bapak wudu di rumah basuh wajah. Karena tulak ke sungai luar, turun ke pantainya tuh, basuh tangan. Ya, setelah basuh tangan balik lagi ke pelabuhan Lasdap. Ya, ngusap kepala. Nah, masalah. Asal jangan kentut di tengah jalan, tidak melakukan hal yang membatalkan wudu, wudunya sah. Menyempurnakan nanti di pewuduan Al-Huda, Masjid Al-Huda, sah wudunya tidak masalah. Tapi kalau mazhab Imam Malik tidak sah. Ya. Jadi kalau harus langsung sebelum kering bagian anggota yang terakhir kita basuh, maka wajib langsung dilanjutkan. Nah, untuk hal yang seperti ini mesti kita kaji dulu. Tidak bisa kita misalkan wudunya mazhab Imam Asy-Syafi'i tapi ikut yang membatalkan mazhab Imam Abu Hanifah, disebut dengan talfiq, haram hukumnya kada sah dan tidak sah itu dilakukan. Jadi yang mengambil yang enaknya aja, wudunya mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang membatalkannya ikut mazhab Abu Hanifah. Tidak bisa. Jadi harus kita ikuti secara utuh dari mulai wudunya kalau mau mengikuti pembatalannya mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian syarat yang kelima, wudu kita itu bisa batal kalau bersentuhannya itu tanpa penghalang. Kalau pakai penghalang tidak masalah. Ya. Misalkan ketika kita bergandengan sama istri jalan, lengan panjang pegangannya di sini tidak masalah. Asal jangan nyentuh kulitnya aja. Alas kain ya boleh, wudu tidak batal. Kemudian yang terakhir yang membatalkan wudu itu ialah masukubulil adami au halqati duburihi, menyentuh kemaluan manusia, kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, mahram atau bukan mahram, walaupun kemaluan anak yang masih kecil, kecilkah, besarkah, bahkan mohon maaf kemaluan mayit. Ini udah wudu nih. Ya, kita mengkafankan jenazah. Pas kita pasang kapas di kemaluannya, naruh kapas terpegang, wudu kita batal.
Kalau wudu mayit tidak batal, li'annahu la yukallaf, karena yang namanya jenazah itu tidak lagi dibebankan hukum. Ya, kan ada beban lagi sekali. Dia wudu aja kita itu mewudukan. Jadi kalau mayit jangan diwudukan lagi walaupun tersentuh istrinya sebelum ditutup sempurna, misalkan suaminya meninggal, sebelum ditutup sempurna, mana istrinya? Cium dulu nih. Ya, jenazah suami ya cium, wudu yang mayit itu tak batal. Tapi kalau kita yang hidup, ya tersentuh kemaluannya batal. Nah, jadi menyentuh kemaluan, baik kemaluan laki atau kemaluan perempuan, besarkah, kecilkah, bahkan kemaluannya sendiri atau bukan, yang nempel atau yang sudah terlepas dari badan. Ya, ya terlepas dari badan, misalkan ada kecelakaan kasangkapa kah? Banyak yang ini nih aja. Kalinya itu batal untuk pada saat wudhu kita waktu itu wudhunya batal. Sahihan au asyalla, yang sehat atau sudah tidak berfungsi. Mohon maaf, misalkan ada orang stroke tidak fungsi lagi, ya tetap dipegang batal. Kemudian yang kedua, au halqati duburihi, batal juga kalau menyentuh bundaran kemaluan belakang. Jadi bukan dari bokongnya, bundarannya saja. Kalau kita bilang bahasa Banjarnya agak jorok, yang kerucutnya tuh. Nah itu kalau dipegang batal. Tapi megangnya nih pakai ini telapak tangan. Telapak tangan yang dipegang, yang digunakan untuk megang itu kalau kita ginikan yang tidak kelihatan, tekan sedikit. Nah bagian yang tidak terlihat itu kalau digunakan untuk menyentuh wudu batal. Tapi kalau bagian yang terlihat, apalagi kalau pakai punggungnya, tidak masalah. Ya, bercurang gatal banget tapi udah wudu. Atau kan kayak ini nih, tidak apa. Ya, ada masalah. Asal jangan pakai telapaknya. Ya, kita udah mau berangkat sembahyang jamaah ke masjid, anak pulang behira, jadi bini bang gantikan pempes anak sekalian cucikan tuh, dia berak. Aduh kita udah wudu, akhirnya apa? Siram pakai air, pakai ini aja. Anaknya pulang protes, kenapa bapak pakai itu aja? Ya, nah itu terserah lagi. Nah, tapi tidak batal. Jadi yang batal itu kalau nyentuhnya pakai telapak tangan. Ya, nyentuh kemaluan itu yang membatalkan pakai telapak tangan. Kalau lawan jenis bang, kalau lawan jenis beda mahram, jangankan nyentuh kemaluannya, tersentuh bagian kulit badan mana saja batal. Itu jangan dipertanyakan lagi. Ini khusus untuk kemaluan sesama jenis atau mahramnya. Nah itu kalau dipakai untuk menyentuh sesuatu bagian telapak tangan yang kalau kita gabung gini, tekan, bagian yang tidak terlihat digunakan untuk menyentuh batal. Berarti pinggirannya tidak batal. Kalau jempol gini karena kalau jempol ini kan tidak rapat, ibu tangan kita kada rapat, jadi gini dibalik, tekan. Nah bagian yang tidak terlihat itu kalau dipakai untuk menyentuh kemaluan depan atau belakang, mohon maaf tambahan sedikit. Ya, untuk kemaluan laki-laki yang disentuh yang membatalkan itu hanya anunya aja. Ya. Paham ya lo kok? Ya. Ya. Misalkan ada semak-semaknya itu dipegang nggak apa-apa. Ya. Atau ada apanya tuh? Unsayen disebutnya. Unsayen itu jamak dua. Nah, yang dua tuh itu kada batal. Jadi khusus itunya saja yang batal. Ibu marah pura-pura kada paham boy, tapi paham. Ya. Kalau laki-laki udah jelas paham. Ibu marah pura-pura kada paham. Ya. Jadi yang batal cuman orangnya saja. Ya, tambahannya itu tidak batal. Itulah kira-kiranya. Paham insyaallah Bapak sekalian yang saya sampaikan? Yang itu tadi. Jadi yang itunya kada batal tuh. Ya. Itu jadi yang. Nah, kemudian itu yang menyebabkan hadas kecil. Sekarang kalau yang menyebabkan hadas besar ada 6. Ada 6 perkara. Yang pertama yang menyebabkan hadas besar itu ialah, mohon maaf karena ini bersangkutan hadas besar, ya. Yang pertama ilajul hasyafati fil farji. Apa bahasanya? Biar tidak terlalu vulgar. Ya. Kalau ibarat, nah ini aja lah ibaratnya. Ini kan ada tutupnya nih. Nah ini tutupnya nih. Ilaj itu artinya masuk. Ya. Kalau singgan batasan tutup nih wajib mandi.
Anzal aw lam yunzil. Mohon maaf, keluar air mani ataupun tidak, wajib mandi. Dan yang wajib mandi itu dua-duanya, yang laki, yang perempuan. Ya, ketika masuknya ke faraj, ya, kalau zakar itu punyanya laki, kalau faraj itu punyanya perempuan. Nah, ilajul hasyafati fil faraj. Hasyafah itu ya tutupnya ini. Ya. Nah, sampai segaris segini udah wajib mandi. Yang pertama. Jadi tidak mengharuskan apakah diwajibkan mandi itu harus keluar air mani, enggak. Yang penting ada ilajnya tadi. Baik. Kemudian yang kedua, wabi khurujil mani, keluar air mani. Mau dalam karena sebab berhubungan, au bitafakkur, hayal misalkan. Alhasil bila keluar air mani wajib mandi. Yang kedua. Yang ketiga, yang mewajibkan mandi itu al-haid. Haid yang dimaksud ialah indan qita'i damil haid. Ketika terputusnya terakhir, artinya sudah berhenti. Bukan pas keluar darah wajib mandi, enggak. Pas berhentinya wajib mandi. Yang ketiga. Yang keempat, wa indan qita'i damin nifas. Ketika perempuan habis melahirkan, setelah selesai rahim kosong keluar darah. Ya. Dia waktunya paling sedikit sebentar. Sebentar ini tidak dikasih waktu, mau sehari kah, mau setengah hari kah, mau sejam kah. Pokoknya bila sudah rahim kosong ada keluar darah disebut dengan darah nifas. Nah, ketika darah nifas itu sudah tidak keluar lagi, biasanya 40 hari, paling lama 60, 2 bulan. Ya, kalau sudah tidak keluar lagi wajib mandi. Yang ketiga, al-wiladah, karena sebab melahirkan. Nah, melahirkan ini ada dua cara, ada dua kemungkinan. Ada melahirkan secara normal, ada melahirkan lewat sesar atau operasi. Ini ada khilaf ulama. Pertama, pendapat mengatakan mau lewat sesar kah, operasi kah, atau normal, bila melahirkan wajib mandi. Karena yang mewajibkan mandi itu melahirkan. Orang kalau misalkan lahiran normal, sudahlah lahir, bahasanya kan lahiran. Sudah. Kira-kira nih, ya, ada perempuan hamil, anaknya sudah keluar, tapi dioperasi. Orang bilangnya apa? Lahiran kah apa? Lahiran aja juga kan? Berarti sama melahirkan. Mau normal kah bila bayi itu sudah keluar, lahiran disebutnya. Atau lewat dioperasi kah, dibelah misalkan perut ibunya, juga disebut lahiran juga. Maka pendapat ini mengatakan mau lahirannya normal atau operasi wajib mandi. Pendapat yang kedua menyatakan kalau normal wajib mandi, kalau tidak normal alias di sesar atau dioperasi tidak mewajibkan mandi. Kenapa? Nih alasannya. Ya, supaya kita paham ya. Cuman kan ada dua pendapat, jadi kita lebih cenderung ke mana? Karena kalau orang habis operasi itu kan jangankan ibaratnya mau mandi, gerak aja susah. Ya. Jadi pendapat kedua menyatakan kalau dioperasi tidak wajib mandi. Kenapa? Sebab begini. Al-walad, al-maulud, bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan itu ialah maniyun munaqidun. Itu asal muasal penciptaannya sebelum jadi bayi itu adalah air mani. Hukum air mani keluar dari laki atau perempuan lewat jalan yang tidak biasa, sedangkan jalan yang biasa masih berfungsi, maka tidak mewajibkan mandi. Saya ulang lagi, ketika ada seorang laki-laki kah atau perempuan kah keluar air mani, tapi tidak lewat jalan yang normal. Jalan yang normal kan lewat kemaluan. Nah, ini air mani keluarnya misalkan lewat hidung, sangka hingus tapi lain nih baunya nih. Ya, ternyata air mani. Apakah itu mewajibkan mandi? Tidak mewajibkan mandi jika kemaluannya masih berfungsi normal. Kecuali nanti kalau sudah tidak berfungsi. Perempuan yang melahirkan di dioperasi itu kan bukan tidak berfungsi kemaluannya, cuman mungkin ada kendala sesuatu. Ya, mungkin air ketuban kah sudah kering, atau bayinya kah terlalu besar misalkan. Dan alasan medis lah yang kita kurang paham juga. Yang jelas kemaluannya tetap masih berfungsi. Ya. Nah, karena dihukumkan bayi itu adalah air mani yang sudah membentuk, asalnya tetap hukum air mani. Jadi dihukumkan seperti hukum air mani yang keluar
dari jalan yang tidak biasa sedangkan kemaluan masih berfungsi, maka dengan sebab itu tidak mewajibkan mandi. Jadi kalau dipakai alasan air mani, maka kalau dioperasi tidak wajib mandi. Tapi kalau alasan melahirkan yang mewajibkan mandi itu mau lewat normalkah atau dioperasikah, sebutannya masih melahirkan, maka wajib mandi. Yang terakhir, jadi 6 tadi, masuknya kemaluan, kemudian keluar air mani, kemudian terputus darah haid, terputus darah nifas, kemudian melahirkan. Yang terakhir al-maut, mufaraqatur ruhi anil jasad. Ketika ada ruh yang sudah terlepas dari jasad disebut dengan maut, mati. Nah, orang yang meninggal dunia wajib dimandikan, tapi yang punya kewajiban yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggalnya dimandikan kah? Tidak kah? Ini kada urus lagi itu. Cuman yang berdosa kita yang masih hidup, makanya fardu kifayah. Idza fa'alal ba'du saqatal haraju 'anil baqin. Misalnya kan kita semua nih Pak, yang jemaah lelakian ini kita sekampung semua tinggal. Meninggal salah seorang di antara kita, satu pun tidak ada yang mandikan, seberataan kita berdosa. Tapi kalau ada di antara kita yang mewakili walaupun satu orang, ya, yang lain tidak memandikan, tapi ada satu orang yang mandikan, maka dosa kita gugur. Maka disebut dengan fardu kifayah. Idza fa'alal ba'du, apabila ada sebagian orang yang melakukan saqatal haraju, maka gugur dosa anil baqin, dari sisanya. Jadi 6 perkara inilah yang menyebabkan seseorang berhadas besar atau disebut dengan ma'aujabal ghusla. Apa-apa yang mewajibkan seseorang mandi maka disebut dengan hadas besar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kajian kita malam ini, kita cukupkan sampai di sini daripada kita gelisah. Indonesia main dah. Ya, ada yang nggak siap misalkan kan. Ya. Yang jelas untuk kajian kita malam hari ini nanti insya Allah, karena ini berhubungan dengan masalah aurat, kita ulang lagi. Dulu pernah kita bahas. Ya, enggak apa-apa kita bahas lagi karena sampai babnya lagi. Jadi masalah aurat kita ulang insya Allah di kajian yang akan datang. Batasan aurat, hukum menutupnya, kemudian pada waktu kita berada di sesama mahram, bukan mahram, dengan satu jenis, dengan lawan jenis, mana saja batasan aurat kita, baik laki ataupun perempuan. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi oleh Allah kesehatan, diberi umur panjang dalam ketaatan, selalu diberi keistiqomahan untuk selalu menghabiskan sisa umur kita untuk taat ibadah dan mampu meninggalkan seluruh perbuatan maksiat, mau kita lagi sendiri-kah atau di saat rame-rame, dan mudah-mudahan selalu istiqamah menuntut ilmunya Allah sampai akhir hayat kita dan diberi wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wasallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabihi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min 'amalin la yurfa', min da'watin la yustajab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, saya ingatkan kembali sebelum kita beranjak, jangan lupa baca doa kafaratul majalis. Supaya kalau ada kita melakukan dosa, misalkan lagi duduk nih ada tersilap kata ke apa saja, insyaallah sebelum kita beranjak baca doa itu akan dihapus oleh Allah. Kita sama-sama baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.